Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman pejuang CPNS dosen ya. Hari ini nanti akan diisi terkait materi atau tips dan trik untuk pembuat materi micro teaching dan juga bagaimana cara atau kisi-kisi untuk wawancara. Nah, nanti yang akan mengisi nanti saya sendiri, Kak Desi sama Kak Habibi. Nanti saya fokus ke micro teaching, memaparkan seperti apa materi yang baik, komponennya apa saja, dan juga nanti dengan Pak Habibie yang bagian untuk mikro. Nah, buat teman-teman yang kemarin ambil paket bundling yang sama one on one, itu nanti akan kita adakan di insya Allah mulai minggu depan kita akan buatkan ini ya apa grup dan juga jadwal biar bisa disesuaikan dengan mentor masing-masing nanti. Nah, jadi fokusnya hari ini outputnya malam ini atau maksimal besok buat teman-teman khususnya yang ambil paket bundling itu diharapkan sudah membuat materi untuk micro teaching yang akan dipraktekkan nanti di kelas praktek kayak gitu tuh ya. Jadi biar ketika kelas praktek mulai teman-teman tuh udah siap dan nanti akan diberikan feedback ketika itu. Nah, karena memang untuk wawancara sendiri memang kita harus latihan, kemudian micro teaching kita juga harus latihan. Nah, untuk kita bisa membuat apa materi yang baik, nah kita harus tahu dulu nih tips triknya seperti apa. Dan kemudian untuk materi tips triknya untuk micro teaching tadi sudah saya sampaikan ke grup. Nanti itu bisa sambil dibuka ketika saya lihatkan materi micro teaching yang saya bawakan ketika saya seleksi di UNS kemarin itu nanti teman-teman sambil membuka ininya apa saja yang harus dituliskan gitu berdasarkan materi yang sudah tak sampaikan. Nanti kita bahas langsung di sini di apa ini PPT-nya ini gitu ya. Oke, aman ya sampai sini ya. Mungkin kita bisa mulai dulu. Jadi sudah muncul ya ini ya. Oke. Jadi ini kan kita nggak latihan soal ya. Kalau ini ya membuat bagaimana apa saja sih yang harus dimasukkan dalam dalam PPT ketika kita mengajar sehingga materi yang kita berikan komprehensif termasuk latihan-latihannya dan juga ini apa komponennya apa saja. Sedang saya slideshow dulu. Oke. Jadi yang pertama itu usahakan nih teman-teman itu mencari template dari kampus tempat teman-teman akan mendaftar gitu. Jadi di sini kemarin saya di UNS sehingga saya mencantumkan juga logo UNS serta memberikan juga istilahnya afiliasi kita. Posisikan kita memang sudah ada di sana, kita sudah menjadi bagian dari sana sehingga kita tuliskan juga bahwa kita eh, afiliasinya adalah di tempat di mana teman-teman melamar kayak gitu. Kemudian di atas ini mata kuliah kan, mata kuliahnya apa disampaikan, analisis farmasi ini adalah mata kuliahnya. Kemudian untuk masuk dalam RPS, sehingga usahakan teman-teman itu juga sudah mencari RPS dari institusi masing-masing dan mencuplik satu materi yang teman-teman PD untuk dibawakan ketika micro teaching seperti itu. Nah, itu bagian yang pertama ya, sambil dibuka materi yang dikirimkan tadi. Yang pertama adalah persiapan materi. Pilihlah topik yang teman-teman itu paling paham, paling menguasai. Karena kalau kita mendeliver paling lebih dengan baik, maka pasti nanti um, pesertanya akan bisa lebih paham juga. Kalau kita lebih pede untuk membawakan. Nah, kemudian jangan lupa ya seperti biasa, saya Ibu Desita, jadi kita lalu belum akan ditanyakan kabar bahwa interviewer itu pagi bagaimana kabarnya hari ini adik-adik seperti itu misalkan ya atau Mbak dan Mas misalkan terkait dengan spektroskopi UV vis dan hari ini kita masuk ke HPLC mungkin masih ada yang ingat materi yang lalu di spektro UV vis kita mempelajari apa gitu. Nah, jadi kita mainkan juga intonasinya seperti intonasinya bagaimana yang naik tinggi rendah seperti itu sehingga kita tidak datar ketika menjelaskan itu ya. Kemudian eh, lanjut ya, nah jangan lupa kita memberikan profiling diri kita. Profiling diri kita
yang sudah menjadi dosen mungkin sambil di screen, kemudian studi S2 ataupun yang sudah menjadi dosen apa saja yang sudah disampaikan gitu. Jangan lupa profil diri kita gitu ya. Kalau misalkan uh, kalau saya sih tidak menyarankan untuk membawakan materi yang awal-awal atau pendahuluan. Jadi usahakan materi yang tengah-tengah. Tapi kita memang harus memprofil diri kita, memperlihatkan profiling diri kita seperti itu. Kemudian jangan lupa nih untuk memberikan learning outcome-nya, apa saja yang akan diraih atau hari ini tuh kita akan belajar apa saja. Itu learning outcome-nya disampaikan juga. Kemudian ini ada beberapa orang yang berbeda ya, tapi kalau saya akan tetap menampilkan RPS screenshot dengan usahakan kita juga masukkan nama kita atau di dalam situ posisikan kita memang juga membuat RPS tersebut dan juga di screenshot juga di bagian bagian ini ya. Jadi ini materi kelima. Nah, sebelumnya sudah mempelajari yang titimetri, kemudian yang bawah eh, penerus untuk materi ini. Jadi masuk ke penerapannya. Seperti itu. Nah, ini kemudian bangkitkan nomor 2 bagian pendahuluan yang terakhir bangkitkan minat peserta dengan pernyataan atau fakta-fakta menarik. Nah, kita bisa memulai dengan apa sih materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kemudian kita bisa buat dengan seinteraktif mungkin untuk PPT-nya itu agar tidak banyak kata-katanya. Nah, usahakan kita itu menjelaskan intinya di sini, intinya yang dituliskan, tapi kita menjelaskan secara gamblang apa saja yang akan dipelajari gitu. Jadi ini tidak tidak tulisan semua seperti itu. Bisa ditambahkan juga misalkan di sini adalah penemunya karena saya basicnya sains, maka saya tambahkan juga penemu kromatografi itu siapa di sini. Nah, kita bisa tambahkan eh, misalkan kalimat-kalimat yang membangkitkan dan membuat penasaran gitu nih teman-teman. Kayak misalkan menurut adik-adik kira-kira seperti apa sih proses ditemukannya kromatografi? Nah, kayak gitu. Jadi saya biasanya kayak gitu. Atau mungkin saya sering bilang, misalkan, adik-adik tahu nggak sih penemuan antibiotik itu secara tidak sengaja loh. Nah, itu kan membuat, oh iya ya, jadi kita penasaran, peserta tuh penasaran. Nah, antibiotik itu ditemukan ketika eksperimen dari Alexander Fleming itu gagal. Nah, kita bisa tambahkan hal-hal seperti itu. Jadi riset juga hal apa yang bisa menjadi ciri khas dari mata kuliah itu, gitu ya. Nah, di sini saya menceritakan yang namanya kromatografi itu ditemukan secara tidak sengaja juga melalui pigmen seperti itu. Jadi bisa ditambahkan hal-hal seperti itu. Kemudian ya di sini fokusnya adalah menulisnya sedikit dan juga banyakin gambar seperti itu. Atau intinya. Dan akan lebih bagus kalau kita memang membuatnya dalam bahasa Inggris. Ketika memang kampus kita yang kita tuju juga ini ya sudah fokus untuk mengembangkan diri yang baik gitu ya istilahnya, maksudnya kan ada kemarin kan kita etika di Dharma kita belajar Satker kemudian PTNBH dan lain-lain. Nah, kalau sudah PTNBH maka akan lebih baik kalau kita ini ya bahasa Inggris agar lebih dinilai memiliki nilai plus. Meskipun nanti ketika kita menyampaikan kita nggak harus pakai bahasa Inggris nggak apa-apa. Seperti itu. Oke. Nah, pemaparan materi itu dijelaskan konsep dengan jelas dan sistematis. Maka kita mulai dari apa sih yang akan kita pelajari. Jadi kita buat secara runut apa saja, mulai dari misalkan kalau saya ini kan apa itu HPLC, kemudian cara kerjanya. Nah, setelah itu saya sisipkan juga berita bahwa ini berhubungan loh, nah, kayak gitu ya. Jadi misalkan saya tambahkan nih, eh, ada nih suatu kasus nih adik-adik kemarin sedang ramai terkait dengan ini apa gagal ginjal. Nah, itu apa nih hubungannya sama HPLC? Ternyata untuk pengujiannya obat sirup ini menggunakan instrumentasi HPLC. Nah, kayak gitu. Jadi bisa kita tambahkan hal-hal seperti itu.
kemudian manfaat sehingga sampai akhir nanti baru kesimpulan. Artinya kita harus apa ya, membuat eh, rangkaian materi kita itu secara sistematis gitu, sesuai yang sudah disampaikan di PPT-nya yang tips trik ya. Kemudian, nah ini juga yang kedua, bagian pemaparan materi yang kedua adalah menggunakan contoh atau ilustrasi untuk memperjelas konsepnya, memberikan ilustrasi. Jadi bahwa prinsip kerja HPLC itu dimulai dari campuran yang akhirnya diseparate atau dipisahkan. Setelah dipisahkan, kemudian diidentifikasi. Berdasarkan di sini warnanya, ada komponen A, komponen B, seperti itu. Kemudian nanti akan dikuantifikasi atau eh, apa ini dihitung gitu ya, saya diketahui kadar. Nah, setelah dikuantifikasi masuklah ke purify atau pemurnian. Jadi kita bisa menuliskan eh, step by step-nya, kemudian kita berikan ilustrasi di bawahnya. Seperti itu. Ya, kegiatan yang interaktif. Nah, ilmu hukum, ilmu sospol mungkin bisa mengangkat isu-isu yang ada ketika masa-masa ini ya. Maksudnya ketika politik bolehlah mengkritisi, tetapi kita jangan tuh, kita bisa mencari berita yang memang dia netral beritanya seperti itu. Nah, ini kalau saya kaitkan dengan adanya temuan cemaran ethylene glycol tahun pas banyaknya gagal ginjal kronis, gagal ginjal akut gitu ya untuk anak-anak. Nah, kita juga berikan apa simbol atau istilahnya gambar yang merepresentatif seperti apa yang kita jelaskan. Ya, tuh. Kemudian, nah ini yang juga penting karena saat ini untuk materi dosen itu harus ada apa penerapannya gitu ya. Jadi rata-rata akan akan lebih baik jika kita memasukkan juga salah satu jurnal pendukung atau studi kasus gitu ya. Kalau yang sosial bisa melalui studi kasus yang terkait dengan materi yang sedang kita ajarkan. Nah, jadi kita bisa memberikan gambaran bahwa ini loh, berikut ini adalah salah satu aplikasi dari HPLC yang digunakan untuk mengkuantifikasi kadar favipiravir di dalam darah. Nah, itu yang akan adik-adik pelajari nanti ketika ini melakukan praktek menggunakan HPLC. Misalnya salah satu contohnya adalah dapat menganalisis kadar gitu. Jadi kita hubungkan. Nah, ini kita bisa jelaskan sedikit tentang abstraknya gitu di bagian ini. Akan lebih bagus kalau diberikan juga jurnal pendukungnya gitu ya. Kemudian kita juga boleh ini ketika sedang menjelaskan mungkin ada yang mau bertanya atau kita pura-pura menanyakan misalkan nih Mas Adi, gimana nih menurut Mas Adi berita tadi ya terkait dengan gagal ginjal akut seperti apa kayak gitu. Kita boleh membuat respons atau umpan balik gitu, tapi tidak usah menunggu pewawancara atau panelisnya menjawab. Kita memang menunjuk, misalkan ya, kita impamakan tadi bahwa salah satu panelis kita adalah mahasiswa, maka kita boleh memanggil, misalkan, Mas Adi, gimana menurut Mas Adi terkait dengan berita tadi? Nah itu, oh iya benar, jadi berita itu seperti ini. Jadi kita ya bertanya ya menjawab sendiri gitu. Tapi kita berikan sedikit jeda waktu, kita berikan sedikit jeda waktu beberapa detik gitu ya, kemudian kita langsung menjawab lagi, oke terima kasih Mas Adi atas responnya, atau terima kasih Mas Adi atas jawabannya, sangat bagus sekali ya diskusinya, atau kita kita berikan apresiasi seperti itu terhadap yang menjawab, sehingga ada umpan balik dari kita dan juga siswanya atau mahasiswanya seperti itu. Kemudian Eh, nah itu bagian paparan materi kan terakhir kan kita mendorong peserta untuk bertanya atau berdiskusi. Nah, kita bisa dengan seperti itu di tengah-tengah kita menjelaskan, kita bisa tanyakan seperti apa respon mereka, bagaimana apakah sudah paham atau belum, atau em, apa nih yang bisa diterapkan di industri
ini untuk farmasi industri HPLC ini di bagian apa biasanya, Mas Adi? Kayak gitu misalkan. Oh iya, benar. Jadi HPLC ini akan digunakan untuk mengkuantifikasi kadar dari obat sebelum mereka dirilis ke market atau ke pasar. Bagus sekali Mas Adi. Terima kasih atas jawabannya. Nah, seperti itu kan ada interaksinya gitu ya. Kemudian, nah ini sih yang nanti akan lebih yang penting juga ketika kita menjelaskan, jangan lupa memberikan integrasi penelitian dengan pengajaran yang eh, kita ampuh gitu ya. Karena sekarang untuk akreditasi perguruan tinggi di Prodi itu salah satu ini karena saya tim borang akreditasi ya. Saya sempat menjadi tim borang akreditasi Prodi dan dan ada di C berapa ya? Kalau nggak salah C bagian penelitian atau pendidikan gitu saya agak lupa. Itu memang harus ada integrasi antara penelitian dan pengajaran, integrasi antara pengabdian masyarakat dengan pengajaran. Jadi usahakan kita bisa memasukkan jurnal atau tulisan kita, boleh misalkan adanya yang media massa kayak gitu, yang menulis di koran itu kalau teman-teman punya di website itu bisa dimasukkan. Jadi ditambahkan juga dan sini usahakan memang ada nama kita sebagai penulis sehingga memperkuat kalau karena memang ini kita yang meneliti gitu itu. Ini salah satu yang harus usahakan ada di PPT untuk micro teaching seperti itu nih. Kemudian tambahkan juga contohnya ya, contohnya seperti apa, terus kita bisa jelaskan. Setelah itu, oh ya, kalau saya prefer seperti ini ya, meng-highlight itu kita bisa pakai kotak-kotak seperti ini atau di highlight warna, tapi munculinnya setelah menjelaskan nih. Jadi ketika kita menjelaskan, misalkan ini ya, perbedaannya untuk retention time, yang pertama itu 1556 ini adalah milik aspirin, nanti baru dimunculkan. Kemudian yang 2994, 284 adalah miliknya aset aminofen. Dan yang terakhir, yang ini adalah miliknya kafein. Nah, sambil diklik, jadi muncul ke atas. Itu biar apa ya, ada ininya, ada ceritanya ketika menjelaskan. Oke. Kemudian jangan lupa juga memasukkan referensi ya, referensi yang digunakan dalam pembuatan materi. Nah, boleh ditambahkan juga foto bukunya, foto buku dari yang digunakan serta ini apa referensinya seperti apa. Nah, jangan lupa untuk di akhir kelas sebelum ditutup itu untuk menyimpulkan. Nah, oke, misalkan ini sudah akhir sesi. Nah, bagaimana kesimpulan yang bisa kita ambil dari perkuliahan pada pagi hari ini, kayak gitu. Misalkan seperti apa kesimpulannya. Nah, itu kita bisa tanyakan dulu ke siswanya, mahasiswanya. Terus kita bisa menjawab juga. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Jadi kesimpulannya hari ini kita mempelajari metode analisis. Nah, untuk apa? Untuk melakukan pemisahan komponen dari senyawa. Nah, kita bisa ini kita bisa sampaikan. Nah, kita juga jangan lupa untuk memberikan review assessment. Review assessment ini seperti istilahnya post test ya di setiap akhir sesi. Ini tuh sebenarnya nggak kalau dilakukan itu nggak cukup waktunya. Jadi kita bisa pura-pura aja untuk sekarang sebelum ditutup, yuk kita em, menghadap apa, mencoba kuis di sini. Silahkan keluarkan gadget masing-masing ya, dan kemudian masukkan passwordnya 404968. Nah, tapi nggak usah dilakukan beneran karena waktunya nggak cukup. Micro teaching tuh hanya 10 menit aja, 10 sampai 15 menit. Karena nanti setelah micro teaching ada pertanyaan juga terkait dengan keilmuan kita. Seperti itu. Oke, sebelum membahas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul, ini juga jangan lupa ditambahkan tugas ya, biasanya ada tugasnya. Nah, kalau saya itu ada dua jenis tugas, jadi ada tugas individu
Ini karena memang kaitannya kita harus membaca materi yang setelahnya atau bolehlah kalau memberikan tugas yang individu yang lain misalkan membuat makalah atau bagaimana. Tapi kalau saya yang satunya itu ranahnya ke project based learning atau istilahnya tuh karena sekarang kan perbedaan ini ya, perbedaan karakteristik mahasiswa. Jadi saya pernah kalau memberikan tugas membuat mereka membuat kalau ini ya studi kasus saya ketika mengajar sendiri ketika mahasiswa diberikan tugas yang menulis atau istilahnya tuh membuat makalah, membuat laporan, mereka tuh jenuh gitu. Makanya saya waktu itu pernah minta membuat mereka membuat video edukasi yang diupload ke Instagram dan itu mereka lebih cepat dan sangat kreatif mengingat mahasiswa-mahasiswa saat ini dari Gen Z itu kan biasanya mereka sangat kreatif di hal-hal tersebut. Nah, oleh karena itu saya tambahkan juga eh, untuk tugasnya adalah seperti ini. Yang penting dalam pemaparan PPT itu kita cukup lengkap dalam memberikannya ini. Nah, jangan lupa karena sekarang cukup banyak ya akses untuk materi. Jadi setiap kampus tuh biasanya sudah ada materi masing-masing. Jadi bisa ditambahkan juga kalau ada e-learningnya. Ini nanti dicek aja dari masing-masing institusi punya nggak akses materi. Karena setelah COVID itu kan sekarang setiap mm, institusi itu sudah punya e-learning masing-masing. Oke. Nah, jadi setelah kita selesai presentasi nih, ya kan? Setelah selesai presentasi, kemudian kita ditanya waktu itu saya sekitar 3 sampai 5 pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan, teman-teman. Jadi saya waktu itu ditanya, Mbak kalau nggak ada HPLC, terus bisa pakai apa alat yang lain kayak gitu. Jadi fokusnya adalah ke materi itu. Jadi teman-teman harus bisa menjawab juga konsep dasarnya. Kemudian jangan lupa belajar konsep-konsep dasarnya, kemudian hal-hal yang mendasari materi tersebut itu jangan lupa dipelajari. Kalau saya kemarin kebetulan ya memang memang ada 5 pertanyaan dan ranahnya adalah ke pemaparan yang sudah saya sampaikan. Kalau yang micro teaching, jadi kalau micro teaching pertanyaannya adalah seputar dari materi yang dibawakan dan juga mungkin terkait dengan ini jenis-jenis apa kayak project based learning, kemudian problem based learning seperti itu ya. Jadi model pembelajarannya seperti apa, pengukuran pengukuran dari hasil belajarnya seperti apa, apa, kemudian alasan misalkan mengapa memilih project based learning seperti apa itu juga mungkin akan ditanyakan. Seperti itu sih kalau untuk yang micro teaching dulu seperti itu. Nah, mungkin setelah ini kita diskusi dulu juga untuk yang wawancara seperti apa pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul biasanya kalau wawancara. Setelah itu kita akan buka sesi diskusi. Nanti teman-teman bisa sambil di chat aja kira-kira mau tanya apa saja atau misalkan kira-kira materi apa ya yang harus saya sampaikan ketika mengikuti teaching. Nah, apa saja yang harus disiapkan. Ini kan tadi sudah ya, tapi mungkin ada yang mau bertanya bagian materi apa yang fokusnya akan bisa disampaikan itu nanti bisa kita diskusikan bersama setelah ini gitu. Oke, mungkin Pak Habibie apakah sudah ada Pak Habibie? Halo, halo, Oke, ya. oke, ya Suara saya Pak jelas, Habibie. Mbak Desi. Oke, aku ini dulu ya, stop screen dulu ya. Oh iya, ini berarti Oke, interview ya lagi ya. iya Kak Habibie nanti yang Oke, bagian siap. interview. Ya. Siap, ini sangat berpengalaman sekali ya kalau interview ya. Oke, Oke, silakan Kak Habibie. saya izin share screen dulu ya, biar menghemat waktu juga. Oh ya, ini. Baik, terima kasih Bu Desi ya, atau Mbak Desi ini. Dan salam kenal teman-teman semua ya dari Sabang sampai Merauke mungkin ya, karena ini Indonesia, CPNS-nya buat Indonesia, jadi mungkin ini targetnya juga ada yang di Aceh mungkin, ada yang di Papua juga, atau yang di Jawa gitu ya. eh saya izin sharing ya teman-teman, kebetulan hari ini saya coba
menyampaikan beberapa hal terkait dengan interview. Lebih kurang tadi nanti bisa sharing sih, kita bisa diskusi ya. Langsung saja saya perkenalan dulu mungkin teman-teman. Perkenalkan nama saya Habibi ya. Saya sekarang ini dosen lebih kurang udah 10 tahun, diangkat dulu tahun 2014 ya. Jadi penempatan TMT-nya 2015. Saya sapa ya, siapa tahu orangnya ada atau enggak ini. Maaf ya, biar saya ngerasa nggak ngomong sendiri. Halo Bu Rista atau Mbak Ristra ya? Ristra Sandra Halo Ritonga. Mas, Oke, ada ya. Eh Gimana Mbak? Sehat ya? sehat-sehat Mas. Oke, ini ngambil di mana Mbak Ristra? Ngambil dosen di Unimed Mas, Prodi Oh, Bimbingan dan Unimed. Konseling. Oke, asalnya dari Dari Medan. Medan asli Mas. Oh, oke, ya Ritonga ya. Iya, Salah. Semoga lulus ya di Unimed. Unimed itu amin. ya. Amin, Ini terima yang kasih Mas. keberapa? Ini yang keberapa Yang tesnya? keempat udah Mas, 4. Oh, empat ini tes. syukur ya, alhamdulillah masuk ke tahap ini. Insya Allah nanti apa? Mudah-mudahan ada yang bisa ditangkap ya dari kita ya terkait Boleh dengan Mas. interview sama micro teaching. Saya juga akan share pengalaman saya dulu. Alhamdulillah saya ikut tes dosen itu eh mungkin yang belum ya, yang belum kenal saya. Jadi tes dosen itu dua kali ikut saya tes dosen. Karena sebelumnya saya lulusnya di Pemda, cuma orang tua saya pengen saya jadi dosen. Yang pertama saya nggak lulus karena administrasi S2 daftarnya. Terus akhirnya saya gugur di administrasi ya, administrasi nggak lanjut gitu. Terus akhirnya yang kedua saya ikut dan saya ambil di Jawa. Dan kebetulan saya sekarang itu dosennya di Jogja ya, di Jogja dan apa ya dari proses seleksi yang saya jalani, alhamdulillah ya Allah mudahkan semua gitu terkait dengan proses. Dan kebetulan karena saya SPD, jadi micro teachingnya aman, aman banget gitu. Lebih kurang yang disampaikan Bu Desi tadi atau Mbak Desi tadi itu ya seperti itu gitu. Mungkin nanti kita bisa sharing ya. Kalau ada yang mau bertanya bisa saya tambahin juga. Tapi di sini saya fokusnya interview ya. Apa yang ditanyakan nanti kita lihat. Tapi sebelumnya saya ingin tahu ya teman-teman semua. Pertama teman-teman harus paham dulu interview itu apa sih sebenarnya gitu ya. Nah ini kadang orang cuma nganggap interview doang cuma interaksi tanya jawab doang. Aku bisa jawab dia nanya ya udah selesai. Bukan itu kontennya, konteksnya bukan itu. Kita harus paham, kita harus bisa menguasai diri kita dulu kalau udah interview. Kalau udah masuk ke seksi apa sesinya wawancara, teman-teman harus paham ya. Paham untuk menguasai diri teman-teman dulu, controlling dulu dirinya. Jangan sampai kitanya nervous, keringat dingin ya atau suara hilang. Karena apa? Nanti kalau kita tidak bisa menghandle diri kita ya, ini akan mempengaruhi performa kita di depan ya, performa. Itu. Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Komunikasi. Ada orang yang cuma komunikasi, jarang ngomong, introvert dan seterusnya. Tapi pas pada saat interview kok dia bisa lulus ya? Kebetulan itu teman aku misalnya ya. Kamu kenal banget teman kamu nggak bisa ngomong di depan gitu. Tiba-tiba dia lulus. Kenapa? Karena dia tadi bisa kontrol itu. Emosi kita itu dikontrol dulu. Ya, itu yang pertama. Ingat, interview itu untuk mencari seseorang yang benar-benar mampu. Bukan yang bisa, tapi mampu. Beda levelnya, yang bisa sama mampu. Oke, saya yakin teman-teman semua di sini pasti bisa karena ini levelnya udah S2 ya, lebih kurang S2 deh. Karena udah nggak daftar dosen pasti S2 lah minimal. Pasti mampu dan juga punya pengalaman gitu kan. Nah, masalahnya teman-teman ya, kadang kita nggak bisa membedakan. Ini itu interview biasa kita anggap. Jadi kita nggak siap, nggak ready. Nah, itu salah. Oke. Nih, interview kita yang sekarang yang akan teman-teman hadapi ya. Yang pertama, ini ada berbagai macam jenis interview, tapi sekarang perform kita ini kita akan fokus di sini. Wawancara penerimaan karyawan yang pertama, yang kedua wawancara untuk informasi. Jadi kita akan digali sedalam mungkin informasi terkait dengan diri kita. Caranya gimana? Nanti kita coba ya, kita coba praktekkan atau kita coba apa sharing. Cuma teman-teman yang paling penting adalah penguasaan materi. Karena nggak bisa kita public speakingnya bagus, komunikasinya good gitu ya, terus juga kontak matanya bagus, tapi nggak menguasai materi. Tadi yang Bu Desi bilang, ini materinya apa? Unimed. Ya udah berarti teman-teman harus paham Unimed itu secara gambaran umum aja, nggak apa-apa. Karena memang teman-teman bukan atau belum bagian dari itu. Setidaknya teman-teman nggak kosongan. Itu ya. Oke. Nah ini urutan wawancara. Karena teman-teman itu sekarang daftarnya di sini nih, ya masih di sini ya. Sekarang udah berubah ya Kemendikbud apa Saintek ya, Saintek sekarang. Udah Saintek. Tapi tetap ya teman-teman, saya pikir polanya masih sama karena ini baru ya kan.
Cuma yang perlu dipahami nih, tolong betul-betul siapkan diri kita. Persiapan ini apa? Terkait performa kita, pakaian yang kita pakai ya. Kalau perempuan mungkin make upnya jangan menor dan seterusnya, jilbabnya. Kalau kamu merasa nggak pede dengan nggak kalau nggak matching warna-warni dan seterusnya ya ganti. Disiapin dari sekarang. Kalau cowok apa misalnya apa pakaian ya. Kalau cowok itu kan nggak terlalu memperhatikan penampilan ya. Yang penting dia nyaman udah. Tapi saran saya untuk besok pakailah pakaian yang rapi. Karena orang akan melihat kita. Oh ini cocok nih. Orang pertama ngelihat kita tuh dari penampilan kita dulu. Heeh. Penampilan kita kalau kita udah oke siap, kita akan lebih pede, lebih keluar gitu, all out ya. Terus tetapkan sasaran kita. Aku pengen lulus. Teman-teman, yang ingin lulus tuh bukan hanya teman-teman aja, tapi kompetitor kita semuanya pengen lulus. Jadi apa? Kita harus punya nilai plus dibandingin mereka. Dibandingin teman-teman kita tadi ya atau kompetitor kita tadi, kita harus punya nilai plus. Plusnya apa? Nah, ini di jawaban. Jangan sampai jawaban yang kita berikan itu ya seadanya. Kalau kita nggak punya kompetitor, is okay, aman ya. Atau nilai kita di SKD tinggi banget gitu. Otomatis di SKB ya nggak terlalu lah ya, cimplang banget gitu. Tapi tetap kita pengen lulus targetnya. Oke, siapkan jawaban. Nih, menyiapkan jawaban dan pertanyaan. Ini kalau kita interview berarti kan kita pewawancaranya akan menanyakan persoalan teman-teman jawab. Jawabnya apa ya? Tadi salah satunya dengan memahami apa yang menjadi sasaran teman-teman. Oh, aku tuh pengen jadi dosen yang kayak gimana sih nanti gitu. Itu udah ada gambaran, udah ada tujuan gitu ya di pikiran kita. Terus juga apa yang mau kita lakukan tuh udah tergambarkan gitu loh. Oh, nanti kalau ditanyain ini nanti jawabannya kayak gini. Minimal ada ini nih, highlight itu. Sehingga nanti pada saat ditanyakan itu keluar, harus dikeluarkan gitu. Istilahnya itu apa ya, pamungkasnya gitu lah. Oke. Nah, saya cek ya teman-teman. Nih, ambang batas SKD CPNS ya, sekarang masuknya di sini. Jumlah soalnya 10 menit ini dua orang interviewer ya. Kalau saya dulu dua, dua interviewernya untuk yang dosen. Kalau LPDP dulu 5 orang, kalau saya tidak salah 5 atau 4. Dan kebetulan saya itu offline. Offline ya, interviewnya offline semua. Jadi kayak PNS-nya offline, LPDP juga offline saya. Jadi memang langsung ketemu apa face to face gitu ya dengan interviewernya gitu. Nah, nggak tahu kalau teman-teman ini kayak apa? Kalau angkatan teman-teman ini kan ini ya online ya. Jadi mungkin yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara teman-teman melihat ya. Pertama pastikan dulu kuotanya nggak macet. Wifi-nya nyala ya. Terus audionya oke. Karena kemarin sempet ya tes di Cambridge Tekdikti itu ada kayak apa ya? Kayak postdoc gitu kan. Nah, kebetulan laptop saya itu ternyata rusak, teman-teman. Dan saya awalnya bagus gitu kan, ngajar bagus. Terus pas tiba-tiba saya nggak cross check lagi nih. Kesalahannya di situ. Ternyata ada yang pas di saat itu. Jadi ditanyain di chat, coba colok-colokin karena waktunya 30 menit lebih kurang gitu kan. Ada 30 interviewer waktu itu. Udah di situ gagal karena tadi laptopnya nggak nyala. Oke. Nah, ini jangan sampai gara-gara keteledoran kita ya, kesalahan kita karena kita udah pede tadi ya. Kalau bisa dua device dinyalain izin dulu tapi kalau diizinkan. Tapi kalau enggak ya berarti satu device. Cuma maksud saya ada persiapan device baru. Kalau seandainya sewaktu-waktu tek gitu ya ada kecelakaan kayak yang pernah terjadi di saya gitu kan. Itu itu penting banget. Strategi-strategi dalam persiapan untuk interview itu sangat-sangat dibutuhkan. Apalagi kalau kita dalam keadaan misalnya ya mati lampu atau eh, wifi-nya habis dan seterusnya. Nah, ini, oke, persiapan itu harus kita pikirkan jauh-jauh hari. Oh, pokoknya ini harus dipersiapkan. Walaupun ujung-ujungnya nggak terjadi gitu ya di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah kita, tapi tetap itu harus dipersiapkan. Oke? 5 soal, skor minimumnya 5, skor maksimumnya 25. Jadi itu 5 poinnya. Nah, ini kita usahakan dapat maksimal. Apalagi kalau teman-teman bukan apa ya, maksud saya bukan seorang public public speaking gitu ya. Jadi mungkin agak susah komunikasinya dan seterusnya. Berarti ini harus dipersiapkan dari sekarang ngomong di depan
di depan kaca belajar gitu untuk lebih all out gitu ya. Terus juga karena gini, dosen itu harus bisa ngomong. Apalagi nanti dosen harus konferensi, harus apa nulis paper, harus seminar dan seterusnya gitu ya. Jadi harus belajar berbicara di depan umum. Kalau yang belum bisa misalnya. Oke, nah ini selama wawancara teman-teman nih, tadi presentasikan diri kita itu yang seefektif mungkin, tunjukkan kekuatan kita di mana. Misal kalau ditanyain nanti ya, kenalkan diri Anda dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau saya dulu gitu, pertanyaannya sempat ya pas di awal. Oke, silakan duduk, disuruh duduk sama interviewernya. Saya duduk, terus ya jangan lupa sesimpel apapun ucapkan terima kasih karena di situ attitude kita juga dinilai. Ya. Oke, kalau belum dipersilakan duduk langsung duduk. Saran saya jangan tunggu apa namanya perintah dari interviewernya. Oke Mas, silakan duduk misalnya. Oke, baru duduk. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dah, saya izin duduk nggih. Dah, gitu kan duduk. Terus tunggu duduk tangannya nggak usah dilipat-lipat, nggak usah kayak anak-anak sekolahan di kayak gitu nggak. Santai aja. Rilekskan diri kita, bikin kita dudukin gitu.